Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan buat anak-anak yang sudah Kau kumpulkan kembali beribadah bersama-sama. Walaupun ibadah kami masih online, tapi kami bersyukur ya Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami di pertengahan akhirnya. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan juga berkati teman-teman kami yang belum bisa hadir ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami sekali lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, firman Tuhan malam hari ini disampaikan oleh Cici Parents. Kalau dari kami sih bersyukur ya. Beberapa waktu yang lalu kami ada sempat ke puncak karena melihat Gary kemarin itu minum es campur atau apa tuh di puncak. Waduh, saya bilang enak banget. Jadi penasaran, ngiri sama dia. Ya, terus saya tanya, emang udah boleh? Boleh, bebas kok, nggak ada pemeriksaan. Ya sudah. Pas lagi perbaikin mesin pencuci AC ke Grogol, teman yang servis mesin di sana, mereka punya villa, ya, villa 13 kamar, ada kolam renang. Ya udah dikasih boleh. Nggak usah bayar, tapi makannya kalau mau makan di tempat dia, dalam arti kita bayar makanan, jadi nggak usah bayar villa. Boleh tuh, Sa. Bayar makan di restoran mereka ya. Retret sana lah, retret. Ya udah, akhirnya ke sana di 4 hari 3 malam. Retret remaja ke sana, Sa. Hah? Retret remaja. Iya tuh. Nanti kalau udah beres COVID ini kita retret di sono deket. Nggak jauh dari apa itu? Dari Taman Safari. Taman Safari, maju lagi 200 meter di sebelah kiri pinggir jalan, tapi ke dalamnya luas. Keren deh. Boleh. Ya, bisa lihat videonya di YouTube saya. Ya, video liburan. Subscriber, guys. Jadi bersyukur, tapi pulang dari sono bahu saya sakit. Oke, jadi itu ya. Ada yang lain yang mau bersyukur? Nando, udah lama kayaknya nggak dengar Nando nih. Nando ada kan barusan masuk? Ada, Sa. Nando, Sa. Halo, Nando. Ada. Kabarmu? Lama nggak ngelihat kamu? Sa. Ini si Nando, Sa. Oke, kalau nggak ada, kita menaikkan satu pujian lagi ya. Habis itu Cici Parents akan bawa renungan. Mudah-mudahan kita semua bertobat. Kita menaikkan pujian berbuah bagi Kristus. Tuhan Yesus pokok anggur yang sejati dan Bapa pengusahanya. Kita rantingnya, setiap rantingnya tak berbuah. Dipotongnya, setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Tinggallah di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Tinggallah di dalam Dia, firman-Nya di dalam kita, agar berbuah banyak, berbuah bagi Kristus. Itulah kerinduannya. Tuhan Yesus pokok anggur yang sejati dan Bapa pengusahanya. Kita rantingnya, setiap rantingnya tak berbuah. Dipotongnya, setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya.
tinggallah di dalam Dia, firman-Nya di dalam kita, agar berbuah banyak, berbuah bagi Kristus. Itulah kerinduannya. Tinggallah di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Tinggallah di dalam Dia, firman-Nya di dalam kita, agar berbuah banyak, berbuah bagi Kristus. Itulah kerinduannya. Silakan parents unmute sendiri. Oke. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa berubah juga bagi diri kita sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Jadi hari ini saya mau membawakan sedikit renungan. Temanya itu adalah hidup menurut kehendak Allah. Yang diambil dari Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Bentar ya. Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Dilanjut lagi dengan ayat yang 10 sampai 14. Saya bacain ya. Dari ayat 1 sampai 4 dulu. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus terus pergi ke negeriku dan kepada anak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lanjut yang ayat ke-10 sampai 14. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari. Waktu perempuan-perempuan keluarlah untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuan pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak perempuan Mana tuh? Penduduk kota ini akan datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan bayunganmu itu supaya aku minum, dan menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kuturunkan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Kurang lebih kayak gitu ayatnya. Di sini mau bilang, kan kita pasti tahu ya, orang yang hidupnya sesuai sama kehendak Allah itu tuh indah banget, benar-benar indah banget hidupnya. Contohnya itu ada di Matius 12 ayat yang ke-50. Kurang lebih inti ayatnya itu kalau misalkan kita hidup menurut kehendak Allah, itu tuh kita tuh bisa jadi saudara laki-lakinya Tuhan atau saudara perempuannya Tuhan Yesus gitu. Itu indah banget kita bisa jadi seorang saudara gitu kan. Benar-benar indah. Dan ada lagi, gimana sih cara hidup menurut kehendak Allah? Ada kekecilan. Kenapa?
Enggak, lanjut. Jadi tuh ada caranya. Yang pertama itu dengan melalui penglihatan dengan cara melihat dan cara mendengar. Siapa sih di sini yang nggak bisa, maksudnya kita semua bisa ngelihat gitu kan, bisa melihat dan melihat dan menilai mana yang benar gitu kan. Bahkan yang nggak bisa menilai mana yang benar itu kan cuma orang gak waras kan, cuma orang gila gitu. Bahkan walaupun orang buta pun dia bisa ngedenger dan bisa ngelihat, bisa ngedenger dengan lihat, bisa tahu gitu mana yang benar mana yang enggak gitu kan, walaupun dia buta. Dan untuk mendengar, kita semua bisa mendengar. Bahkan orang tuli pun dengan alat bantuan itu dia bisa mendengar. Kecuali orang bodoh itu nggak bisa ngedengar, ya kan? Mau batuk gitu. Jadi dengan cara mendengar dan melihat, menilai setiap firman Tuhan, itu caranya. Terus di ada ayat lagi dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Ini 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Saya bacain ya. Ayat itu, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya di sini kita udah tahu kalau misalkan kita hidup sama Tuhan tuh, kalau kita hidup menurut kehendak Allah itu tuh kita bakal banget dipelihara banget sama Tuhan. Jadi kita udah tahu nih, udah jauh jelas bagaimana kalau misalkan kita hidup sesuai kehendak Allah itu kita bakal dipelihara gitu kan. Tapi di sisi selain itu ada juga prosesnya. Ada prosesnya. Kalau lihat dari kejadian yang tadi, kan Abraham minta untuk Eliezer untuk ngambil istri untuk anaknya Ishak kan. Dan pada saat itu juga si Abraham mesti tahu nih kehendak Tuhan. Tuhan itu menghendaki istrinya itu orang mana, kehendak Tuhan menghendaki yang mana gitu kan. Dia mesti tahu. Dan kita mesti mencari tahu kehendak Tuhan gitu maksudnya. Dan ternyata Tuhan itu nggak menghendaki apabila menghendaki ya dengan gadis Kanaan. Nah, jadi si Abraham ini minta Eliezer untuk nggak ke Kanaan, maksudnya nggak cari gadis Kanaan karena itu Tuhan tidak menghendaki. Jadi selain itu tuh logikanya si Abraham juga jalan nih, ketika dia tahu nih, oh ya Tuhan itu gak suka nih gak menghendaki sama gadis Kanaan. Dia putar otak nih, oh berarti jangan cari gadis Kanaan gitu kan. Nah, si Eliezer juga nih ketika dia udah kena ya untuk nyari pasangan untuk si Ishak, dia bingung nih mau cari yang mana gitu kan, bingung mau yang mana, dan cara yang dia lakuin itu dengan berdoa di mana. Terus kata Tuhan jawab kalau si Ribka kan. Tapi selain itu, selain dia cuma berdoa, dia juga mikir, ini putar otak juga nih, main lagi, balik lagi ke otaknya, dia pemikiran logika dia jalan lagi, dia cari cara untuk cari tahu nih, diuji gitu nih si Ribka itu bener gak sih gitu kan. Jadi walaupun dia hanya berdoa, walaupun berdoa itu adalah kunci utamanya, tapi tetap logikanya tetap jalan gitu. Jadi langkah yang pertama itu untuk mengenal kehendak Tuhan adalah kita harus tahu dulu mana yang dikehendaki sama Tuhan dan mana yang enggak. Dan apabila emang itu yang enggak dikehendaki sama Tuhan, kita udah tahu nih, oh Tuhan enggak suka sama yang ini. Diri kita sendiri jangan ragu untuk ngomong enggak sama hal itu. Jangan ragu untuk mikir-mikir lagi, tapi gimana ya kalau misalkan kayak gini. Kita udah tahu kok Tuhan itu enggak menghendaki kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk bilang enggak gitu. Dan terus itu hidup itu kan kehendak Tuhan, ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan dengan beriman gitu kan. Iman juga perlu yang namanya logika tadi, iman juga perlu yang namanya perlu pemikiran, dan yang paling utama juga adalah doa di iman itu. Dan terakhir yang mau saya sampaikan, kita tahu ya waktu Tuhan ini bentar lagi udah mau tiba saatnya ya kan. Lebih baik gitu kan daripada kita membuang waktu yang memang gak begitu gak jelas waktu yang kita buang. Mendingan waktu yang ada ini kita pakai untuk senangin hati Tuhan gitu loh. Untuk bikin tuh Tuhan tuh senang kalau misalkan punya anak kayak kita. Kita itu jadi anak Tuhan, bukan pilihan kita, bukan kita yang nentuin, oh aku mau ikut Tuhan Yesus aja, bukan kita yang nentuin, tapi Tuhan yang milih kita. Jadi bikin Tuhan tuh senang kayak,
nggak salah pilih orang nih untuk jadi anak gue, untuk jadi anak akan. Jadi pakai aja waktu yang ada, bikin Tuhan tuh senang membaca firman, yang ngelakuin firmannya. Jadi jangan sampai kalau kata orang tuh pas waktunya tiba padahal kita udah ke gereja rajin, pelayanan, sering segala macam ke gereja aktif, tapi pas udah waktunya Tuhan tiba kita nggak keangkat. Nah itu kan jadi ini sendiri kan, percuma. Jadi apa yang kita lakuin, jadi lagi ada waktu nih mulai dari sekarang, bikin hati Tuhan tuh senang gitu. Dari mulai apapun itu, dari hal sekecil apapun, bikin Tuhan tuh bangga sama kita. Itu aja sih. Ada tambahan, Boksu? Nah, jadi, saudara, berkaitan dengan apa yang disampaikan parents tadi, kita harus selalu siap sedia. Tuhan kan nggak bilang, lusa gua datang. Kalau Tuhan beritahu, kita mah keburu siap-siap. Ya, jadi waktu yang masih ada sekarang, gunakan dengan semaksimal mungkin, beribadah, melayani Tuhan, hidup dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup yang singkat ini harus kita gunakan untuk mempersiapkan kekekalan. Karena tujuan kita semua ke sana. Ya. Terima kasih, parents. Ada lagi yang mau merespon? Oke, kalau nggak ada, nanti kita akan berdoa beberapa hal ya. Namun sebelumnya saya memberitahukan beberapa pengumuman. Boleh dibuka videonya supaya nanti waktu ada di YouTube bisa enak melihatnya. Ada wajah saudara, jangan cuma wajah saya yang ganteng ini, saudara nanti kalah ganteng, repot kan? Nah, ya. Ini Vanessa, ayo Vanessa, wajahnya di mana kamu Vanessa? Ini siapa nih? Oh, Semudarna. Ya, Nando. Vanessa tuh. Nando, Antoni mana ya Antoni ya? Nggak masuk ya? Ini Bu Ketua kemana ya? Lagi mejeng ya? Ger, ketemu mana, Ger? Oke, saya ada beberapa pengumuman ya. Minggu depan jadinya seharusnya kan Martius nih. Halo? Kenapa? Dia makan dulu. Minggu depan kan seharusnya Martius. Tapi nggak pernah ikut nih di persekutuan remaja. Jadi jadwal dia dilewatkan ya. Saya minggu depan Tesia ya. Tesia? Ya. Bisa ya? Iya, Sir. Oke. Soalnya koko kamu saya WhatsAppin juga, nggak dibaca-baca. Nah, terus? Tapi, tunggu, Sir. Kalau misalnya saya tanya Kois dulu, gimana, Sir? Nggak usah. Ya, Ya udah. pernah ikut, gimana tiba-tiba bawa renungan? Ya, jadi minggu depan Tesia ya. Iya, Sir. Oke. Nah, kemudian teman-teman besok jam 11 pengurus umum, pengurus remaja sama sekolah minggu datang ke gereja. Oke, jam 11. Kita take video untuk ucapan ulang tahun gereja kita pada tanggal 19 minggu depan. Ya, minggu depan kita merayakan ulang tahun gereja, masih offline. Itu yang kedua ya, jadi besok jam 11 datang ke gereja, take video, ucapan selamat ulang tahun gereja kita. Pengurus umum, pengurus remaja, dan guru sekolah minggu. Oke, yang ketiga, kita akan memulai ibadah offline, ya, bukan online. Ibadah offline atau konvensional, tatap muka, akan kita mulai tanggal 26 Juli atau akhir bulan.
Nah, jadi bagi rekan-rekan yang sudah memilih ibadah pagi, datang ibadah pagi. Yang memilih ibadah sore, silakan datang sore. Kalau Yang dua-duanya, belum menentukan pilihan, silakan chat saya di WhatsApp gereja. Beritahu Anda mau pilih pagi atau sore. Karena kapasitas ruangan itu kita batasi. Ya. Yang boleh ikut ibadah dulu umur 13 tahun ke atas, bukan 17 tahun ya, itu nonton bioskop. Ibadah 13 tahun ke atas. Jadi kita belum buka pelayanan sekolah minggu dan komsel. Nanti kita evaluasi setelah 3 minggu, 2 atau 3 minggu kita lihat apakah remaja kita akan adakan offline atau belum. Ya, jadi kemungkinan di pertengahan Agustus remaja kita siap-siap untuk ibadah offline. Untuk ibadah ulang tahun tanggal 19, Saudara, atur waktu. Saya sudah dapat khotbah dari hamba Tuhannya, dari pendeta Dr. Timothy Saputra. Orangnya masih muda, tapi udah dapat gelar doktor, lebih muda dari saya. Dan doktornya bukan doktor akademis, tetapi doktor honoris, kehormatan. Jadi jangan lewatkan minggu depan untuk ibadah mengikuti video nanti ya, sangat menarik khotbahnya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau ditambahkan dari pengurus? Nah, teman-teman remaja, persembahan tetap usahakan dukung gereja kita ya. Tinggal scan lewat GoPay, atau lewat OVO, atau lewat M-Banking. Sudah ada di video, dan sudah saya kirimkan by WhatsApp untuk scan-nya. Silakan, QRIS-nya sudah ada. Ada lagi? Vina? Enggak. Oke, kalau enggak ada, kita berdoa beberapa hal ya. Mari pertama-tama kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Dan yang kedua, kita doakan persiapan ulang tahun gereja kita minggu depan. Dan minggu besok akan ada take video ucapan ulang tahun dari semua pengurus. Kita berdoa untuk dua hal ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara, memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, berkat Tuhan baik jasmani dan rohani, untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur di dalam masa-masa ibadah online, menjalani 4 bulan, Engkau terus memelihara kami Tuhan, sehingga tidak kami dengar ada jemaat GKR cabang Angke yang mengalami masalah, semua dalam kondisi sehat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan persiapan ulang tahun gereja kami yang akan kami rayakan minggu depan. Biarlah dengan bertambahnya usia gereja kami, iman dan kerohanian kami sebagai jemaat juga boleh terus bertumbuh. Komitmen kami untuk mendukung gereja Tuhan, baik melalui doa, melalui tenaga, dan juga dana. Kami terus berkomitmen setia mendukungnya. Kami berdoa menyerahkan besok siang, pengurus umum, pengurus remaja, dan juga guru sekolah minggu akan take video untuk ucapan ulang tahun. Tuhan kiranya memeliharakan kesehatan kami, supaya kami semua boleh mengikutinya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, demi Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir, doakan untuk persiapan ibadah kita pada tanggal 26, ibadah offline. Kita akan memulai seperti sebelumnya, ibadah jam 7 dan ibadah jam 4 sore. Kita doakan juga yang kedua, untuk guru-guru sekolah minggu, pembuatan video untuk dikirimkan ke anak-anak sekolah minggu, karena belum bisa beribadah. Kita berdoa untuk dua hal ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa menyerahkan persiapan ibadah offline
yang jika Tuhan berkenan akan kami mulai pada akhir Juli. Biar Tuhan kiranya memeliharakan kesehatan seluruh jemaat Tuhan, sehingga tidak ada yang terkena virus corona dari luar, lalu ketika datang bergereja kemudian menularkan ke yang lain, dan itu menjadi alasan atau kendala sehingga gereja kami mengalami kesulitan untuk beribadah selanjutnya. Tuhan, kami rindu Engkau memeliharakan kami semua untuk boleh tetap sehat dan bisa beribadah offline seperti sebelumnya. Mohon anugerah Tuhan. Demikian juga para penata layan, baik para pemimpin pujian, pemusik, pemegang hand sanitizer, pemegang termometer, dan juga hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau menolong memberikan hikmat. Demikian juga Tuhan kami doakan untuk guru-guru sekolah minggu yang membuat video pengajaran di kelas-kelas sekolah minggu. Biar Tuhan menolong mereka semua, memberikan sukacita untuk boleh bersama-sama berbagian dalam pelayanan ini, sehingga anak-anak sekolah minggu kami juga boleh tetap dilayani. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan menutup di dalam doa ya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau memberkati persekutuan remaja. Sekalipun waktu kami tidak panjang. Saya bersyukur untuk setiap yang hadir malam hari ini. Juga bersyukur untuk renungan yang singkat disampaikan oleh Ferenc. Tuhan tolong kami semua boleh hidup memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, seturut dengan sebagaimana kami seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Demikian juga kami boleh mengelola waktu di mana kami hidup saat ini untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua untuk menuju kepada kekekalan. Biarlah kesementaraan saat ini kami pergunakan dengan bijaksana. Bapa di dalam sorga, sebentar kami berpisah. Lindungi istirahat kami sepanjang malam. Dan siapkan hati kami besok pagi sampai sore. Mengatur waktu untuk bisa beribadah online. Dan kami boleh menikmati berkat Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami serahkan perjumpaan kami minggu depan. Biar Tuhan menolong kami. Lebih banyak lagi remaja boleh bergabung. Di dalam nama Kristus Yesus. Kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Boksu. Oi. Saya baru ingat nih. Saya kan Sabtu depan tuh ada latihan gitu. Jadi takut nggak keburu, nanti saya minta tolong kois juga ya, Sa. Apa? Sabtu depan kan saya ada latihan sama teman-teman saya. Nah, terus kalau misalnya saya nggak keburu, saya takut nggak keburu, nanti saya minta tolong kois aja ya, Sa. Nah, atau gini deh. Iya, saya juga baru ingat lagi. Dora aja ya. Sorry, Sir. Ya, Dora aja ya. Jadi tesnya minggu selanjutnya ya. Iya, Sa. Nanti kalau Ius komit untuk bisa ikut persekutuan remaja lagi, baru bawa renungan ya. Oke, Sa. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kalau teman-teman masih mau ngobrol-ngobrol, boleh ya. Zoom kita masih lama kok. Ini sudah berbayar. Langsung balas chat. Oh ya, Gary, ada teman mau ikut ibadah ya? Oke. Berarti tanggal 26 mulai ya, Ger? Oke. Ya. Ikut saya ibadahnya. Oke, sip. Bisa dua-duanya dong berarti. Kalau pas Gary mau main musik sore ya ikut. Oke. Kalau main dua-duanya? Kalau main dua-duanya, ya terserah temannya Gary. Kalau dia mau ikut pagi silakan, kalau mau ikut sore silakan. Atur aja. Oke. Gereja terbuka, ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Nah, saling ingatin ya. Teman-teman yang lain malam hari ini yang belum hadir. Ini partisipan kita cuman ada 13-14 orang ya. 14 orang sama David. Ada beberapa lagi yang tidak hadir. Oke, ada yang mau sharing lagi? Kalau enggak, kita akhiri.
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, selamat malam ya. Sampai jumpa minggu depan. Dan siapkan diri untuk ibadah offline. Jaga kesehatan ya. Tuhan berkati ya. Oke semuanya. Yes, sir. Oke, bye. Bye.